Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami, channel video pembelajaran untuk menjelaskan tema 7 subtema 2 pembelajaran 5 untuk kelas 6 halaman 91 sampai dengan 98. Dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa. Di dalamnya ada pembahasan tentang latihan-latihan yang ada di buku tematik terpadu tema 7 subtema 2 pembelajaran 5. Materi sumbernya dari buku tematik terpadu kelas 6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Baik Yanda dan Bunda, sebelum dimulai seperti biasanya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Kemudian setelah berdoa, apapun kondisinya, kita tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Ini menjadi sebuah kebiasaan baru pada adaptasi kebiasaan baru. Di antaranya selalu memakai masker kemanapun Yanda dan Bunda pergi, kemudian menjaga jarak, dan yang ketiganya adalah mencuci tangan selama 20 detik di air mengalir dengan menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Baik Yanda dan Bunda, kita mulai. Ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa melalui kegiatan mengamati, anak kita dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pengamatan, anak kita dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik, dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 4. Kemudian selanjutnya dibuka dengan sebuah prolog. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Nah, ini yang harus dijawab dan diketahui oleh anak-anak kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Dan di halaman berikutnya, bahwa kemarin kalian sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Nah, Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Nah, di malam pertama Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin merasa takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penampilan beberapa penari. Di antaranya 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Nah, Sudin memperhatikan keunikan tari piring yang dipertunjukkan. Nah, tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lainnya adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Nah, kemudian Sudin juga sambil memperhatikan pertunjukan tari piring. Nah, pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur. Nah, Sudin memikirkan apa sih unsur-unsur tari yang ada di tari piring. Nah, keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Nah, mari kita pahami, mari kita gali unsur-unsur yang ada dalam tari. Nah, di antaranya ada gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh. Nah, gerak tari dibagi 2, ada gerak murni dan gerak maknawi. Kemudian unsur tari yang kedua ada tata busana. Nah, tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya. Nah, tata busana ini disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada tata rias. Nah, dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alatnya apa saja? Ada bedak, ada lipstick, pensil alis, dan perona mata, serta perona pipi, serta tata rias yang lainnya. Alat-alatnya sesuai dengan keperluan. Nah, tujuannya apa? Tujuan rias wajah untuk mengubah penampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Kemudian
Unsur nomor 4-nya adalah iringan tari. Iringan tari itu macam-macam, ada berupa tepuk tangan, ada berupa hentakan kaki, ada berupa siulan ataupun nyanyian. Nah, kemudian yang kelima ada properti tari. Properti tari meliputi semua alat digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Nah, apa saja? Ada selendang, ada kipas, ada topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain disesuaikan dengan jenis tariannya. Nah, kemudian anak sekalian, yang keenam adalah tempat pertunjukan. Ini yang tidak kalah penting dalam penampilan atau perform sebuah tarian. Tempat pertunjukan di mana saja, bisa di ruang kelas, bisa di gedung, bisa di aula, bisa di panggung atau stage dan lain sebagainya ya. Banyak sekali tempat pertunjukan yang dapat digunakan. Malahan di halaman rumah juga bisa saja, di lapangan, bahkan di jalan juga. Ya, kita sering melihat para penari ya yang lagi berkeliling kampung atau keliling jalan. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, Yanda dan Bunda, selanjutnya, ayo mencoba lihat sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Kemudian perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut. Keunikan unsurnya apa saja dari video yang kalian perhatikan. Kemudian tulis pengamatannya di buku, lalu bacakan ke teman dan kumpulkan tulisannya kepada bapak atau ibu guru. Nah, seperti ini kesimpulannya bahwa Indonesia yang harus kalian ketahui merupakan negara yang kaya budaya. Nah, sebagai pelajar, kalian dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, ayo apresiasi lagu-lagu daerah kalian sendiri. Setelah itu, apresiasi juga lagu-lagu daerah-daerah lain. Semuanya beragam dan mempunyai lagu daerah masing-masing. Kemudian di kolom ayo berdiskusi, nah semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah. Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Isi kolom tabel yang ada di buku tematik seperti ini. Di kolom ada semangat kekeluargaan, ada bermusyawarah, ada gotong royong. Ini hanya sebuah contoh. Contohnya semangat kekeluargaan. Nah, sering kalian lakukan menjenguk teman yang sakit. Bagaimana cara bermusyawarahnya? Mendiskusikan iurannya berapa, ya, untuk membeli oleh-oleh atau barang yang akan dibawa membesuk. Kemudian membicarakan siapa perwakilan kelas yang akan membesuk, apakah hanya diwakili oleh ketua kelas ataukah seluruh anggota kelas. Nah, semuanya dimusyawarahkan di sini. Kalau jauh, mungkin memusyawarahkan bagaimana cara pemberangkatannya, apakah mencarter mobil atau membawa mobil orang tua kalian yang punya mobil dan lain sebagainya. Gotong royongnya apa dalam bentuk musyawarah tersebut? Itulah gotong royongnya, misalnya iuran, membeli oleh-oleh. Ini juga adalah bentuk gotong royong yang kalian laksanakan skala kecil di kelas ya. Gotong royong yang lain masih banyak di lingkungan kalian dan suka dilakukan oleh orang tua kita, orang tua kalian semuanya. Kemudian di kolom tabel berikutnya ada kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah apa saja. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah, contohnya tadi bermusyawarah, memusyawarahkan tentang membesuk orang yang sakit. Kemudian ini misalnya memilih ketua kelas, ini perlu dimusyawarahkan. Kemudian apa kegiatan yang tidak dapat dilakukan musyawarah? Ketika mengerjakan soal ulangan, baik ulangan harian, ujian, dan lain sebagainya, itu tidak boleh dimusyawarahkan. Silakan individual kerja sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian apalagi yang harus dimusyawarahkan? Contohnya membuat daftar piket kelas. Ini perlu dimusyawarahkan. Siapa yang hari Senin, hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, apa yang tidak boleh dimusyawarahkan dalam hal piket kelas? Yaitu ketika seseorang melaksanakan piket kelas,
bukan tidak boleh dibantu, tetapi biarkan mereka melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, bukan tidak boleh dibantu, kan semuanya sudah musyawarah, sudah sepakat, sudah mufakat untuk mengerjakan piket kelas sesuai dengan tugas masing-masing. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini ada, simak contoh berikut, bacalah teks ini bersama temanmu, ikutilah instruksi gurumu saat membaca teks ini. Ada sebuah bacaan di kolom ayo membaca, yaitu pemimpin adalah pemimpin yang jujur. Nah, Ida, teman sembako aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, ia hidup bersama ibu dan adiknya. Nah, Ida ini anak yang pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Ya, dia memiliki beasiswa. Nah, semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Nah, Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Nah, teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas dengan pertimbangan ini: pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Nah, baca sampai selesai, karena nanti di akhir ada sebuah pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Nah, ini, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita Ida di atas. Misalnya, bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Tadi disebutkan bahwa Ida itu mungil, berkulit hitam manis. Nah, ini contoh. Kemudian apa alasan teman-teman di kelasnya memilih Ida menjadi ketua kelas? Nah, tadi karena Ida anak yang sangat pandai, rajin belajar, berprestasi, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas, dan seterusnya. Silakan tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya yang ada hubungan dengan bacaan tadi. Nah, di kolom ayo berlatih masih tentang teks pidato yang memuat, masih ingat ada salam pembuka berisi kalimat sapaan, bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau sesuaikan dengan sapaan masing-masing yang daerah. Misalkan kalau di Sunda setelah salam pembuka sesuai agama masing-masing, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk salam pembuka. Setelah salam pembuka di pidato ada apa? Ada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian baru ke inti pidato, berisi pembahasan topik secara lengkap. Di sini dibahas keterangan lengkapnya tentang topik, disampaikan secara rinci. Dan yang kelima ada penutup, penyampaian rangkuman intisari topik yang baru saja disampaikan dalam pidato. Dan yang terakhir ada salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, salam kehormatan lainnya sesuai dengan agama dan agama masing-masing, kemudian juga sesuai dengan adat dan budaya daerah masing-masing. Saya sampai di sana, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tema 7 subtema 2 pembelian 5. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.